Acara 3, fotosintesis dan respirasi. Tujuan praktikum untuk acara 3 ini, yang pertama, mengetahui faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis Hydrilla ventriculata. Kedua, mengetahui perbedaan pada tanaman C3, C4, dan CAM dan warna pada daun. 3. Mengetahui adanya kalor atau energi yang dihasilkan dari respirasi tempe. Fotosintesis berasal dari kata foton dan sintesis. Foton berarti cahaya, sintesis berarti penyusunan. Fotosintesis merupakan proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis terjadi hanya pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Reaksi fotosintesis yaitu energi radiasi yang diubah menjadi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH dan H dalam proses fotosintesis, yang selanjutnya akan digunakan untuk mereduksi CO2 menjadi glukosa. Reaksi fotosintesis dapat dituliskan sebagai berikut: 6CO2 ditambah 6H2O dan dibutuhkan sinar matahari serta klorofil menghasilkan C6H12O6 ditambah 6O2 dan energi. Faktor penentu laju fotosintesis. Ada kondisi lingkungan, yaitu kehadiran cahaya, matahari, suhu, konsentrasi karbon dioksida. Faktor lingkungan disebut juga sebagai faktor pembatas dan berpengaruh secara langsung bagi laju fotosintesis. Respirasi merupakan energi atau panas atau kalor yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang digunakan tumbuhan pada proses pertumbuhan, pengangkutan mineral, pembentukan protein, serta proses fotosintesis dan lain-lainnya. Proses fotosintesis dan lain-lainnya. Untuk cara kerja pada praktikum kali ini ada 4, yaitu fotosintesis Hydrilla, pengamatan fotosintesis daun C3 dan C4, respirasi kacang hijau, dan kalon respirasi kedelai. Cara kerja yang pertama, fotosintesis Hydrilla ventriculata. Yang pertama, 3-5 Hydrilla ventriculata diikat tali rafia. Lalu ujung ikatan Hydrilla dimasukkan ke dalam corong. Yang ketiga, corong dan tabung reaksi dibalik dan dimasukkan ke dalam gelas beker sampai tidak ada gelembung yang muncul. Berikutnya ditambahkan larutan NaHCO3 5 ml. Gelas beker diletakkan pada masing-masing penlakuan yang berbeda. Lalu total gelembung yang muncul pada tabung reaksi dihitung dan dicatat pada jam ke-1 dan jam kedua. Untuk cara kerja respirasi CO2 kacang hijau, yang pertama yaitu kacang hijau sebanyak 5 gram dibungkus dengan kain kasa. Kacang hijau yang terbungkus diikat dengan tali rafia. Kacang hijau diikat dan digantung ke dalam botol gelap yang berisi NaOH. Jam gelap ditutup dengan aluminium foil dan diinkubasi pada suhu ruangan selama 24 jam. Lalu pada titrasi, NaOH pada jam gelap diambil sebanyak 10 ml dan diletakkan ke dalam Erlenmeyer. Larutan NaOH ditambahkan 3 tetes indikator PP. Larutan yang sudah dicampur dititrasi dengan HCl dengan konsentrasi 0,1 m sampai warna larutan menjadi bening. Lalu volume HCl yang dibutuhkan dicatat. Berikutnya ada cara kerja kalon respirasi kedelai. 500 gram kedelai dan tempe yang sudah jadi disiapkan. Lalu 500 gram kedelai dimasukkan ke dalam kantong plastik selama 2 hari
Kedelai dan tempe yang sudah jadi setiap sore diamati perubahan suhu yang terjadi, lalu suhu dicatat. Yang terakhir ada pengamatan preparat daun C3 dan C4. Tumbuhan C3 dan C4 disiapkan, lalu daun dari setiap tumbuhan diiris tipis-tipis secara melintang. Berikutnya, daun yang sudah diiris secara melintang diletakkan di gelas benda. Air lalu diteteskan sedikit, kemudian ditutup dengan gelas penutup. Preparat diletakkan di mikroskop, kemudian diamati.